Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Bambang Yudhoyono, NIM 06061382227093. Dosen pengampu Destriana MPD, Dr. Hartati MKes, dari Prodi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas, strategi dan model pembelajaran. Langsung saja. Hakikat strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang harus digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencana yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah strategi pembelajaran. B. Prinsip-prinsip strategi pembelajaran. 1. Berorientasi pada tujuan kompetensi. Segala aktivitas guru dan peserta didik mestinya diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini sangat penting sebab mengajar adalah suatu proses yang bertujuan. Keberhasilan suatu strategi pembelajaran dapat ditentukan dari keberhasilan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. 2. Aktivitas. Belajar bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi. Belajar adalah berbuat dan memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas peserta didik. 3. Individualitas. Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu peserta didik. Walaupun kita mengajar pada kelompok peserta didik, namun pada hakikatnya yang ingin kita capai adalah perubahan perilaku pada setiap peserta didik. 4. Integritas. Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi peserta didik. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif dan juga efektif dan psikomotorik. C. Fungsi strategi pembelajaran. Dici dan cari sebagaimana dikutip oleh Majid menggunakan istilah strategi pembelajaran untuk menjelaskan mengenai langkah urutan proses dan pengetahuan konten, menentukan kegiatan belajar, dan memutuskan bagaimana cara menyampaikan konten dan kegiatan berupa fungsi dan strategi pembelajaran adalah 1. Sebagai ramuan untuk mengembangkan bahan ajar. 2. Sebagai perangkat cerita untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah ada. 3. Sebagai seperangkat cerita dan formula untuk merevisi bahan ajar yang ada. 4. Sebagai kerangka kerja untuk merencanakan catatan ceramah kelas, latihan kelompok, interaktif, dan penugasan pekerjaan rumah. D. Peran strategi pembelajaran. Peran strategi pembelajaran adalah menjadikan proses pembelajaran yang lebih efektif tersampaikan kepada siswa atau murid. Misalkan saja strategi e-learning menjadikan pembelajaran menjadi lebih seru tersampaikan kepada siswa. Jangkauan pembelajaran yang dapat didapat pun lebih luas.
Konsep dasar strategi pembelajaran. Konsep dasar strategi belajar mengajar ini meliputi hal-hal 1. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku pelajar. 2. Menentukan pilihan berkenan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, memilih prosedur, metode dan teknik belajar mengajar. Dan 3. Norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional adalah melakukan pengembangan kurikulum yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan bangsa masa kini, dan kehidupan bangsa di masa mendatang. Pada tahun 2013, pemerintah mengambil kebijakan untuk menetapkan kurikulum 2013 sebagai pengganti KTSP. Peran guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah sangat penting bagi keberhasilan penerapan kurikulum 2013. Pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 tahun 2017 pada satuan pendidikan memerlukan pengolahan dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, lembaga penjamin mutu pendidikan LPMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi, kota, kabupaten agar dapat berjalan dan memperoleh hasil yang maksimal. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan LPMP Sulawesi Tengah melakukan rapat koordinasi dengan pejabat dari Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten, kota yang memerlukan langkah dalam mempersiapkan pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 tahun 2017. Tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi persiapan implementasi kurikulum 2013 tahun 2017 adalah 1. Melakukan koordinasi dengan penjabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan Biktek kurikulum 2013 di tiap kabupaten, kota, provinsi. 2. Melakukan verifikasi dengan penjabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang data calon peserta penyelenggara infrastruktur kabupaten (IKA) yang menjadi fasilitator di sekolah sasaran kurikulum 2013 dari jenjang SD, SMP, dan SMK. 3. Melakukan verifikasi dengan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang data sekolah guru pelaksana implementasi 2013 dari jenjang SMP, SMA, dan SMK. 4. Melakukan verifikasi dengan penjabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang data sekolah induk klaster implementasi kurikulum 2013 dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. 5. Melakukan verifikasi dengan penjabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang data sekolah penerima, bantah, dan pendamping implementasi kurikulum 2013 dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. 6. Melakukan verifikasi dengan penjabat Dinas Pendidikan Kabupaten Kota tentang sekolah tempat kegiatan pelaksanaan Bimtek kurikulum 2013 dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.
Kegiatan rapat koordinasi dipersiapkan implementasi kurikulum 2013 ini dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Maret 2017 di Hotel Swiss Bell, Jalan Moa Londo, nomor 2, Silau, Palu. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah penjabat dinas pendidikan yang berasal dari 13 kabupaten kota seprovinsi Sulawesi. Sebanyak 47 orang narasumber pada kegiatan rakor ini adalah unsur Ditjen Diksanmen, Kepala LPMP Sulawesi Tengah, penanggung jawab RKAKL, PPK, pengolahan data kurikulum 2013 jenjang SD, SMP, dan SMA dan SMK. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi dan dihadiri oleh Satgas PMP, Kepala PMP Sulawesi, beserta penjabat struktural dalam lingkungan LPMP. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Dr. Handes Haji Irwan Lahace, MSI, menyampaikan kepada peserta bahwa pendidikan tidak boleh diartikan secara parsial, tapi harus secara holistik. Manajemen yang kita pakai untuk membangun manajemen pendidikan adalah manajemen rumah tangga. Semua permasalahan yang kita hadapi diselesaikan dalam kamar saja. Manajemen pendidikan ini sangat rumit sekali, maka hendaknya kita menggunakan manajemen rumah tangga. Pementeri dan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yudhistira Wahdiaksana. Pada kesempatan tersebut disampaikan tentang bagaimana kebijakan tentang penganggaran implementasi kurikulum 2013 pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK untuk tahun 2017. Penambahan jumlah sekolah sasaran dari tahun 2016 ke tahun 2017 banyak 35%. Untuk Sulawesi pada tahun 2017 sebanyak 1.453 sekolah dengan rincian SD sebanyak 1.016 sekolah, SMP sebanyak 303 sekolah, SMA sebanyak 72 sekolah, dan SMK sebanyak 62 sekolah. Kesimpulan, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan rangkaian termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini tujuan pembelajaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhirin presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.